Halo. Gemini. Wah. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Gemini. Nah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok, mungkin ke bolak-balik atau vice versa. Timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita cek energi Gemini. Dan orang yang dealing sama Gemini. Oke. Kita cek energi kamu dan dia. Kamu sama dia ya. Oke. Aku shuffle dulu kartunya. Oke, ini ada card First Chakra. Wah, ada Victory. Hostilities. Ini mungkin ada sesama udara ya, entah sesama Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn. Terutama Taurus atau Capricorn. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Pisces ya, atau ini Cancer. Wow, ini kalau aku lihat juga strong Libra, Capricorn, Leo. Bisa energi aja. So, ini bisa kamu. Ini bisa juga dia. Bisa kebalik ya. Tapi jika ini kamu, aku ngerasa mungkin kamu banyak berpikir, atau beberapa kalian memang punya pikiran, punya beberapa hal yang dipikirkan banget gitu. Apalagi kalau memang banyak pikiran ya, banyak beban. Mikirin seseorang, mikirin percintaanmu, ya mikirin juga tentang keluarga, mikirin kerjaan, mikirin yang kamu usahakan, mikirin keuanganmu. Ya, aku ngerasa kamu sebenarnya ingin menjadi manusia yang berhasil, ya. Berhasil di percintaan, berhasil di kerjaan. Kamu ingin berhasil keuanganmu, tapi ya begitulah. Kadang nggak semua sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita pengennya gini loh sama dia. Aku pengennya gini sama dia, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Aku pengen kerjaanku gini, karirku, usahaku. Aku pengen keuanganku begini. Aku pengen rekan-rekanku, teman-temanku tuh harusnya gini gitu. Nah, ya tapi kan banyak yang gak sesuai harapan. Di sini semesta bilang ya belajarlah untuk bersyukur ya. Sekecil apapun itu pencapaianmu. Kalau memang masih seginilah perkembangan hidup kita, ya beginilah dulu. Jadi kita boleh ngelihat ke atas supaya termotivasi, supaya cepat berkembang. Tapi terkadang kita perlu juga lihat ke bawah. Banyak kok orang yang lebih menderita dari kita. Banyak orang yang lebih banyak masalahnya daripada kita. Gitu ya say. Dan ini kamu cukup intens
baper banget sama seseorang, ya, entah siapa ini. Pikiranmu, perasaanmu ke dia aja, atau banyak rasa, penuh hati kamu untuk dia, banyak pikiran kamu ke dia. Kamu gencar banget memantau dia ini, kamu gencar memperhatikan atau mengamati dia. Ya kalaupun di sosmed, ya kadang mau kepo, kadang mau stalking dia, atau ini vice versa. Ada seseorang yang masih memperhatikan kamu, dia cari info kamu di sosmed, atau diam-diam ya dia memantau kamu memantau di tarot. Ya kamu kepoin energinya di tarot itu. Cuma ya karena kamu kadang ya banyak pikiran atau ada aja beban hidup kamu, ini mempengaruhi loh ke kesehatan. Bisa sakit kepala, bisa dada sesek, bahkan pencernaan bisa terganggu sebenarnya. Jadi ya relax lah gitu ya. Semua orang punya kesedihan masing-masing kok. Semua orang punya masalah masing-masing. Cuma memang porsi kita berbeda-beda. Kalau kamu dibandingkan sama yang lain itu ya nggak sama. Cerita hidup kita pasti berbeda. Jadi kalau kamu dikasih semacam tantangan, rintangan, ujian hidup, ya itulah kemampuan kamu. Kamu bisa melalui itu, melewati itu ya. Oke. Ini beberapa kalian sebenarnya kamu bisa punya banyak opsi. Kamu bisa punya beberapa pilihan. Tentukanlah. Kalau kamu ngerasa ada seseorang yang sudah tidak layak lagi, ya cobalah lebih aware dengan yang lebih layak ya. Kalau kamu rasa ada seseorang yang menurut kamu udah gak pantas lagi untuk dipertahankan, ya buat apa? Fokuslah melangkah ke depan. Karena aku ngerasain ada aroma-aroma orang yang itu lagi gitu ya, masih kamu pikirkan. Atau orang yang itu ya, dia seperti tidak membereskan urusannya ke kamu. Jadi kamu ngerasa terbebani di situ ya. Bisa tentang kerjaan juga, bisnis atau apa aja ya. Kalau kamu rasa ingin keluar dari zona nyaman atau kamu ingin keluar dari situasi toksik, ya lakukanlah itu. Sebenarnya kamu punya kok kekuatan untuk melakukan pergerakan, tapi itu harus niat, harus benar-benar tegas ya. Jangan lagi kayak orang yang ragu-ragu, nggak yakin gitu. Aku ngelihat ya udah cukup lah ya, tahun ini mungkin beberapa berat untuk kamu. Tahun ini ya kalau bisa segala sesuatu yang terjadi itu jadikan aja pengalaman. Karena di tahun depan bisa aja kamu buka lembaran baru ya. Kalau mau sama kerjaan atau bisnis baru ya silahkan. Mau orang baru juga silahkan. Mau fokusnya ke yang ada sekarang ya itu aja gitu. Oke, sekarang kita lihat energi dia ke kamu. Perasaannya ke kamu ya. Gemini. Oke. Dia juga bingung. Atau memang dia orangnya membingungkan. Ini ada Taurus ya. Terus ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ini ada Gemini. Ini apa ya? Bisa terbolak-balik nih energinya. Karena ini ada kartu Gemini juga ya. Atau memang ada yang di-link sesama Gemini. Kalau di-link sesama Gemini,
cek moon rising Venus ya, mana tahu ke zodiak lain juga ada nyambungnya ya. Oke, jadi aku ngelihat orang yang dealing sama kamu ini, apa ya, dia tuh terlihat acuh nggak acuh sama kamu. Dia punya pilihan lain, atau memang ini udah terjadi ya, dia biarkan kamu gitu aja karena dia ada fokus lain, ada pilihan lain gitu. Bisa yang dia fokuskan itu ya seseorang, bisa yang dia fokuskan keluarganya, ya dia fokuskan kerjaan, keuangan, atau ya dia mementingkan dirinya sendiri. Dia merasa dia prioritas utama, kamu tuh nomor sekian lah menurut dia gitu. Apalagi ini kalau memang tentang keluarga ya, baginya ya keluarga yang lebih penting, terutama kalau sudah punya keluarga ya, dia jadinya bisa aja nggak peduli sama kamu gitu. Ada juga ini orang yang apa ya, ada yang lain gitu yang mempengaruhi dia, atau memang dia nggak bisa jadi diri sendiri. Dia plan juga orangnya, dia kayak belum menyelesaikan urusannya sama orang lain, dia kayak belum apa ya, belum punya prinsip, belum punya pendirian seperti itu. Ini orangnya ya bisa aja cari aman, atau ya dia lupa sama kebaikan kamu gitu. Jadi ini kalau energinya mirror ya, ada yang twin flame, bisa aja kayak saling menyakiti bisa, atau ada masa dimana kamu duluan yang tersakiti, kemudian ya dia yang tersakiti, ada kayak gitu. Terus orang ini bisa aja beberapa orang ya, kalian itu ada yang dealing sama orang sebelumnya, ada juga yang sama sesudahnya. Nah, diantara itu satu orang sih yang terkoneksi terus sama kamu, energinya kayak susah banget kamu lepaskan. Padahal kalau dipikir-pikir bisa aja yang lain lebih baik, tapi ya gimana ya, hati nggak bisa bohong, hati kamu ke dia aja gitu. Tapi di sini kan kamu dituntut untuk mencintai dirimu. Buat apa terus-menerus berjuang kalau ternyata dia tidak menghargai kamu? Di sini ada orang yang kayak dia seolah-olah lupa gitu, lupa dengan kebaikan kamu, karena dia fokusnya ke yang lain tanpa ngerasa kalau kamu tuh berarti, kamu tuh berharga gitu. Ya orang ini bikin kamu kayak jadi ngelus dada, sabarlah sabar, padahal kamu udah disakiti berkali-kali. Ini bisa vice versa ya, bisa dia atau kamu, ada yang seperti itu. Ya kadang kamu ngerasa kamu gak terima sih dengan semua ini. Ini bisa dianya, atau ada teman, ada orang lain, ada keluarga, atau rekan kerja, atau siapa, kayak memperlakukan kamu tuh nggak enak gitu. Jadi ya kamu merasa aja nggak terima sebenarnya, atau belum terima lah, kenapa semua ini bisa terjadi gitu. Ada beberapa kalian yang jadi merasa, kok dia bisa ya kayak gitu, kok bisa dia perlakukan aku kayak gitu, kok bisa dia bahagia padahal aku sedih gitu ya. Ada mungkin yang bisa menari-nari di atas air mata kamu gitu istilahnya ya. Beberapa di sini sudah melewati lah fase-fase itu, tapi ada juga yang mungkin masih menjalani itu. Memang nggak mudah sih melewati itu semua, tapi itu bisa aja bagian dari perjalanan spiritualmu ya.
Jadi kamu tuh benar-benar mengalami hal-hal yang gak enak ini lumayan lama. Ya bisa aja ini karena kamu sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kamu lagi dilatih nih kesabaranmu, dilatih kekuatanmu ke depannya supaya kamu bisa lebih spiritual, bisa menemukan jati dirimu, tujuan hidupmu, dan apa misi jiwamu gitu. Ya jadinya kalau kayak gini kan terlatih, kedepannya bisa melewati ujian-ujian berikutnya gitu. Oke, semangat ya. Gemini. Ini bisa vice versa. Bisa aja Gemini gitu, atau ini cross watcher ya. Yang dealing sama Gemini. Oke. Aku shuffle lagi. Nah, Ten of Swords. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Pentacle. Oke, Cancer, Pisces, dan ini ada Aquarius. Kuat ya, lumayan nih. Ada Cancer, Scorpio, Leo. Ada Virgo. Ini lumayan kuat ya. Virgo, Aries, Pisces, Libra sama Taurus. Bisa energi aja. So, ya kadang kamu tuh pengen bangkit. Kamu kadang, ya kamu optimis gitu. Ya mau nggak mau harus bangkit lah. Ya beberapa kalian pengen hidup kamu berkembang, pengen hidupmu maju. Ya pengen lah kita tuh maju berkembang, tapi ya gimana ya, kadang ada aja yang bikin down ya. Ada aja yang bikin kita tuh jadi patah semangat. Entah memang kita jadi nggak mood, atau ini ada keluarga, saudara, teman, rekan kerja, atau dia atau siapa kayak menjatuhkan mental kita gitu. Ada yang seperti itu. Atau ya kamu takut kecewa lagi, kamu ngerasa sangat sulit untuk memulai lagi, sangat sulit untuk benar-benar bangkit. Tapi ya gak apa-apa lah, pelan-pelan aja ya. Ini beberapa kalian mungkin ngerasa banyak hal yang terjadi di tahun ini tuh gak enak banget. Jadi untuk bangkit itu gak semudah yang kita kira. Gak semudah membalik telapak tangan, gak semudah ngomong doang gitu kan. Karena ini ya beberapa ada yang memang ya cerita kalian pasti beda-beda lah. Tapi pada intinya tahun ini tuh gak mudah buat kamu ya. Makanya aku tadi ada bahas tentang ya, semoga tahun depan kamu bisa buka lembaran baru ya, dengan jiwamu yang baru, mental yang baru, seperti itu. Ini beberapa kalian, kamu tuh ya kamu punya banyak target, kamu sebenarnya punya beberapa impian. Kamu pengen sebenarnya nanti tuh aku mau karirku gini, kerjaanku gini nih, aku pengen penghasilanku gini, atau aku pengen nanti tuh punya masa depan yang cerah, aku ingin berpasangan sama yang kayak gini, aku maunya sama dia, aku pengen yang berkomitmen gitu ya. Kamu pengen lah ada semacam hal-hal kayak gitu ya. Kemudian ya di sini pesan semesta
tetaplah berharap, tetaplah bermimpi. Kalau memang kamu rasa semua itu bisa kamu capai, ya lakukanlah itu. Ya meskipun lambat ya, meskipun harus pelan-pelan, harus tertatih-tatih, membuka lembaran baru, terus berdamai dengan yang lama itu kan gak mudah ya. Tapi ya anggap aja kita itu memang lagi diproses oleh yang di atas. Diproses untuk menjadi jiwa yang baru nantinya. Gitu, karena aku ngerasa banget pada akhirnya ya keadilan itu ditegakkan kok. Kalau kita nanam yang baik, kita akan mendapat hal-hal yang baik. Ini beberapa kalian bisa bersinar pada waktunya. Ya mungkin tidak cepat dan tidak mudah, tapi ada saatnya kamu akan bersinar dan orang-orang gak akan sepele lagi sama kamu. Siapapun itu ya mungkin aku rasa mereka akan tahu kalau kamu memang punya kualitas yang bagus ya. Oke, kita lihat lagi. Ini ada Nine of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Leo, Sagittarius, Aries. Ada ya Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Banyak ya. Ini strong sih Libra, Taurus, Capricorn, Cancer. Ada Pisces juga sih. Oke. Ini Aries. Terus ada Taurus ya. Oke. Jadi aku ngelihat ini beberapa kalian ya kamu dealing sama orang yang bisa aja dia nggak jelas atau dia nggak serius, bisa juga ya dia mengecewakan lah gitu pada intinya. Dia kayak membatasi diri ya, atau dia menutup diri, atau ya dia nggak membuka diri ke kamu. Mungkin dia merasa lebih dari kamu, atau dia merasa ada yang lebih daripada kamu gitu. Ini orangnya menghindar ya, menjauh. Ya mungkin bisa aja kamu dealing sama orang yang dia ngerasa banyak yang suka sama dia, atau ini ngerasa famous ya. Ngerasa. Jadi ya tinggi banget hatinya, tinggi hati gitu ya. Dia ada arogannya, ada angkuhnya. Ini bisa vice versa, bisa aja dia atau kebalikan ya. Tapi karena dia di sini merasa banyak pilihan, banyak prioritasnya atau apa, ya setelah kalian mungkin bermasalah, nggak kontak, nggak komunikasi, ya dia kehilangan kamu sebenarnya. Ada kesedihan karena udah nggak dekat dengan kamu. Ya aku rasa kamu nggak tahu atau kamu nggak ngerasa ya, kayak ya kamu ini beberapa punya feeling aja, perasaan dia tetap baik-baik aja lah tanpa aku. Mungkin kamu rasa gitu. Beberapa kalian merasa ya udahlah dia bahagia kayaknya kalau aku nggak ada, udahlah dia kayaknya bisa senang-senang tanpa aku ya. Beberapa kalian kayak gitu mikirnya. Tapi aku rasa dia nggak sepenuhnya sih melepaskan kamu, karena di sini dia rada-rada ya kadang mau sih dia merenung, apa aku salah ya gitu. Terus kadang kayak mau merasa menyesal, mau merasa bersalah, apa yang aku lakukan ini nggak enak ya, nggak nyaman ya buat kamu gitu. Ya kalau dia dengar hati nuraninya, dia sebenarnya kasihan sama kamu. Kadang dia ngerasa, ya maaf lah ya kalau aku gini, maaf ya ucapanku, tingkah lakuku begini.
Tapi ya itulah, tindakan yang nyata itu ada nggak? Sedikit nggak? Atau sama sekali nggak ada kan tindakannya? Gitu. Jadi ini ciri-ciri orang yang dia mau sama kamu, tapi ya apa yang dia perjuangkan ke kamu. Terus ya mungkin dia menganggap kamu tuh pilihan, entah cadangan lah atau apa, atau ya dia egois gitu. Dia mikirin kepentingannya sendiri. Mungkin dia merasa ada yang lain, ada yang ini, fokus yang lain, kamu nomor sekian. Ya kamu pada akhirnya ngerasa kamu gak dianggap kan. Entah ini seseorang itu ya, atau ini ada juga temanmu, keluargamu, atau rekan kerjamu atau siapa, pernah gitu gak menganggap kamu. Tapi begitu udah lepas ya, ini orangnya kehilangan kamu. Bisa sudah terjadi, atau nanti gitu. Oke lah. Minum dulu. Gemini. Aku lanjut ya. Tapi bisa juga ya kak, entah kamunya sebenarnya bisa loh memilih. Kamu mau milih sama orang yang tidak menganggap kamu, atau kamu memilih sama orang yang benar-benar menganggap kamu. Nah gitu. Bisa aja sih kan kamu menemukan orang yang menerima kamu apa adanya, daripada orang beginian. Oke, aku shuffle lagi. Oke. Nah, love, kamu mencintainya. Dan aku rasa orang ini mencintai kamu juga. Bahkan sebenarnya lebih dari satu ya yang mencintai kamu. Tapi tidak semua mengakui kamu, tidak semua menganggap kamu, ya. Nih, dia atau mereka sebenarnya bisa berkembang bersama kamu, tapi mereka mungkin tidak menganggap kamu. Kembali lagi soal itu ya, kayak ada seseorang yang ya gitu, kayak dia udah gak kenal kamu gitu, padahal kamu pernah perhatian, kamu pernah ya berkorban juga mungkin gitu. Tapi ini koneksi, ini relasi yang sebenarnya bisa loh bikin kamu bertumbuh. Jadi ambil aja hikmahnya dari relasi ini, koneksi ini, kamu belajar kan, belajar bersabar, belajar lebih kuat, belajar lebih tangguh ya, belajar untuk tidak terbuai, tidak hanyut sama hal-hal manis dari seseorang, karena ini banyak yang mengecewakan kamu, atau dia ya kecewakan kamu. Jadi semesta bilang di sini udahlah. Hidup ini pilihan. Kalau orang bisa menganggap kamu sebagai pilihan, kamu sebenarnya juga bisa menjadikan mereka pilihan. Artinya apa? Kamu bisa memilih mau bertahan atau melepas, gitu. Nah, apapun yang terjadi, terimalah kenyataan, berdamai dengan keadaan. Ya mungkin semua ini harus terjadi supaya kamu memahami seberapa besar pentingnya kamu, seberapa besar nilai diri kamu, gitu. Mungkin ini semua harus terjadi supaya kamu tahu, kamu tuh berharga, kamu gak pantas disia-siakan. Mungkin dengan terjadi semua ini, kamu jadi tahu tujuan hidupmu apa, dan kamu jadi tahu siapa orang-orang yang baik, siapa orang-orang yang tidak baik untuk kamu, kayak gitu. Nah, nih, pahamilah bahwa siapapun itu yang pernah hadir di hidup kamu, itu hadir karena sebuah alasan. Bisa saja alasannya ya beberapa mungkin bisa bersatu, tapi ada juga yang
Dia hadir sebagai pelajaran berharga buat kamu. Jadi mau apapun koneksi kalian, mau kalian soulmate juga, mau twin flame, kan gak harus bersatu, say, ya. Karena kalau berjuang sendirian juga, ya kedepannya kalau bersatu sama aja. Siklus menyakitkan itu akan terulang kembali gitu. Jadi, aku rasa ya udah cukup lah ya segala sesuatu yang terjadi di tahun ini. Ya mudah-mudahan kamu bisa banyak belajar, bisa lebih mengenal betapa pentingnya diri kamu, bisa mengembangkan diri kamu. Kamu tuh sebenarnya punya kualitas ya, punya kreativitas, punya intelektual yang bagus sebenarnya. Nah, kembangkanlah itu. Anggap aja fase-fase yang sulit di tahun ini tuh adalah sebuah ya pelatihan ya. Pelatihan mental untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Supaya nanti kalau ada tantangan lagi, ada cobaan lagi, kamu udah tahu cara mengendalikan diri, cara menghadapinya, gitu ya. Jadi ini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Mungkin terbolak-balik dengan cross watcher ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini, Gemini dan cross watcher. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.